Ada kiriman YouTube singkat tapi Masya Allah, tampaknya merekam pelaksanaan sholat kayaknya Idul Fitri, jamaahnya banyaknya Masya Allah di Tanah Lapang. Kemudian di close up di depan jamaah ini banyak sandal. Lalu muncul pertanyaan, apakah sholat menghadap sandal begini ini sesuai dengan syariat? Ketika saya viralkan, Masya Allah komentarnya, ada yang komen ini pelecehan Ustaz, ada lagi yang komentar ini ngenyek Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ada kiriman YouTube singkat tapi Masya Allah, tampaknya merekam pelaksanaan sholat kayaknya Idul Fitri, jamaahnya banyaknya Masya Allah di Tanah Lapang. Kemudian di close up di depan jamaah ini banyak sandal. Lalu muncul pertanyaan, apakah sholat menghadap sandal begini ini sesuai dengan syariat? Ketika saya viralkan, Masya Allah komentarnya, ada yang komen ini pelecehan Ustaz, ada lagi yang komentar ini ngenyek Ustaz, ada lagi yang komentar dan saya setuju, enggak, dia itu belum ngerti, bertanya ingin tahu gitu. Katanya Ustadz itu terlalu sabar gitu. Bukan, kita kan harus husnudzon kepada orang lain. Mungkin dia belum paham sehingga tanya kepada orang yang mengerti. Terkait YouTube ini, kalau tahu siapa yang mengupload, saya akan diskusi, chatting. Jangan terkejut ketika kita hidup bersama Rasul, ada nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaliful Yahud, bedakan ritualmu itu dengan orang Yahudi. Fa'innahum, sesungguhnya mereka itu la yusalluna ala ni'alihim, tidak sholat dengan menggunakan sandal mereka. Jadi syariat sholat itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi dulu pun juga disyariatkan sholat. Sampai cerita Ashabul Kahfi
ketika akhirnya masuk dalam gua itu, gara-gara urusan perut, salah seorang disuruh cari makanan, diwanti-wanti, hati-hati ketangkap tentara Dicyanus. Pergi ke pasar, kok membeli dengan uang masa Dicyanus dulu, padahal sudah berjalan 309 tahun. Salah sumia wasdad tis'a, di mana Dicyanus sudah mati, penguasanya adalah raja yang soleh. Kumpul orang-orang, ini kan uang masa Dicyanus dulu. Ya samalah kalau kita ke pasar beli sesuatu pakai uang kedip, pasti ada komentar, ini zaman Soekarno dulu. Tanya gimana kondisi Dicyanus, wis mati. Baru dia buka kartu, perasaannya tadi malam dikejar-kejar tentara Dicyanus. Kalau kalian tidak percaya, teman-teman ada di gua, ayo tak tunjukkan. Kemrutu ke gua, teman-teman yang ada di gua, Masya Allah, teman kita ketangkep. Sekarang kita sudah diblokir, tidak ada jalan keluar kecuali melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya ditujukan kepada kita, hanya saja kita tidak dituntut untuk mengetahui detail tata krama sholat mereka. Puasa juga gitu, juga diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Maka ada puasa Daud, ada puasa Asyura dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka itu kalau sholat tidak pakai sandal. Maka nasihat Rasul, bedakan cara ritualmu dengan mereka. Kalau gitu mestinya kita ini sholat pakai sandal atau tidak pakai sandal? Pakai sandal. Kok tadi saya tidak lihat bapak-bapak menggunakan sandal? Kenapa? Itu ceritanya. Ada tokoh masuk masjid, hambalnya merah, pakai sandal. Dimarahi oleh jamaah, termasuk oleh ketua takmir. Tidak terima kasih, balas memberi nasihat. Saya sengaja pakai sandal begini itu ngajari kalian yang bodoh-bodoh tentang tuntunan Rasul, gitu ya. Itulah yang terjadi. Oh, berarti tokoh ini memahami hadis secara tekstual. Apakah masjid ini dulu kayak Rasul berupa tanah atau dikasih ambal, tetap disyariatkan menggunakan apa? Sandal. Ini bahayanya belajar hadis tapi tidak pandai istinbat hukum. Padahal hukum itu berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adama. Sama dengan soft wanita. Kalau masjidnya tidak direkayasa kayak Masjid Nabawi seperti ini, ada jamaah ibu-ibu, nanti nasihat Rasul sebaik-baik soft wanita ada yang paling apa? Belakang. Benar.
Hikmahnya nanti ketahuan, wanita itu makin delik makin bagus. Kira-kira sholat wanita di balik dengan di dalam kamar lebih baik mana? Di dalam kamar. Di dalam kamar yang pertama dengan kamar yang paling pojok lebih baik mana? Yang paling pojok. Diterangi dengan gelap-gelapan lebih baik mana? Gelap-gelapan. Itu hadisnya. Kalau masjid ini sudah direka, ya berubah hukumnya. Misalnya masjid ini ibu-ibu ditaruh di bawah, bapaknya anak-anak di atas, tidak kebalik ya Pak. Maka ibu-ibu datang pertama kali di belakang atau di depan? Di depan. Masjid Nabawi sayap kanan itu khusus untuk ibu-ibu, mulai pintu 22 sampai pintu 28. Karena sudah disekat begini, maka ibu pertama kali datang jangan ngotot yang paling belakang, dikurak sama askar, langsung ke depan. Karena saya temukan ada 3 ibu itu di belakang sendirian, bikin soft sendirian bertiga. Masjidnya diseket jadi 2, ibu-ibu yang lain di depan, 3 orang ini di belakang sendiri. Saya tanya, kok ibu bertiga sendirian di belakang? Iya Ustaz. Kenapa? Ngaji kami sebaik-baik wanita yang paling belakang. Sudah pintunya 1 paling belakang, nanti sampai dilewati sampai ibu-ibu yang dipencoloti sampai. Nah, itu ceritanya. Berarti ibu ini memahami hadis secara tekstual. Nah, karena kita memahami hadis secara kontekstual, dulu kondisi masjid berupa tanah, sekarang berubah dikasih hamba. Hukumnya akhirnya berubah. Nah, nanti kalau sholat di lapangan kira-kira pakai sandal atau tidak? Pakai, kecuali kalau pakai sajadah. Misalnya begitu, boleh. Zaman kita bersama Rasul begitu. Nah, kalau ada di antara kita yang terpaksa melepas, kata Rasul, jangan diletakkan di sisi kanan. Ini arah baik. Letakkan di sisi kiri. Kalau tidak mengganggu teman. Kalau imam bisa. Kalau makmum paling pojok mungkin bisa. Kalau ada teman, letakkan di antara 2 kaki kalian. Itu. Kalau saya sholat menggunakan sandal atau saya letakkan di antara 2 kaki saya, kira-kira soft belakang saya menghadap sandal atau tidak? Menghadap. Kenapa dipertanyakan seperti ini? Atau nadanya itu tanda tanya plus kayak ngamuk menurut tanyanya gitu. Apa sesuai dengan syariah seperti ini? Tergantung nadanya gitu. Bisa nada marah, bisa nada murni bertanya. Itu ceritanya. Ada kasus waktu kita bermakmum di belakang Rasul, terkejut kita. Rasul melepas sandal, maka semua kita ikut melepas sandal. Ditaruh di mana? Tentu antara 2 kaki, karena sisi kiri ada teman kita.
Kasus seperti ini diketahui tidak oleh Rasulullah? Diketahui. Habis sholat Rasul tanya, kenapa kalian meletakkan sandal kalian? Gitu. Apa jawab kita? Nah kan Tuhan meletakkan sandal, kami pun ikut panjenengan. Apa kata Rasul? Gini saudara-saudaraku, tadi Jibril mengingatkan saya sandal saya najis, disuruh melepas. Jadi ilahnya itu karena diberitahu Jibril sandalnya najis. Yang merasa tidak najis perlu tidak dilepas kalau gitu? Tidak perlu. Itu namanya hukum begitu, berubah seperti itu. Jangan pakai sandal, pakai sepatu boleh apa tidak? Boleh. Jatahnya yang namanya sepatu khuf bagi musafir selama 3 hari, bagi yang mukim selama 1 hari. Kalau saya ngimami gunakan sepatu, kira-kira belakang saya melihat sepatu saya atau tidak? Melihat. Jadi yang dilihat bukan sandal, bro. Yang dilihat itu adalah wajahnya Allah di arah kiblat. Kalau mampu, kalau tidak mampu menghadap kemanapun, di situ letak wajahnya Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini yang sering keliru. Ada orang dulu Islam kemudian murtad, katanya menarik. Kenapa murtad? Ternyata umat Islam itu sama dengan orang jahiliyah. Samanya apa? Orang jahiliyah nyembah berhala, lah umat Islam nyembah Ka'bah. Subhanallah. Jadi dikira ketika kita menghadap Ka'bah itu kita menyembah Ka'bah. Enggak. Ini hanya mengarah ke arah kiblat. Walaupun kita tidak melihat Ka'bah, boleh apa tidak? Boleh. Alhamdulillah setelah ada diskusi begini, tobat dia, mencabut fatwanya. Beda antara orang jahiliyah dengan umat Islam, walaupun sama-sama menghadap batu. Karena orang jahiliyah itu yakin di dalam patung itu diyakini ada ruh yang dimuliakan Allah, dijadikan mediator untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menghadap Ka'bah hanya arahnya saja. Yang kita sujudi, yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini, tolonglah kalau memang tidak terbiasa di tanah lapang, jangan suka mengolok-olok mereka. Ada lagi komentar yang menarik, lawang masjidnya itu loh, sudah suci, sudah bagus, kenapa di tanah lapang? Begitu. Alhamdulillah, diskusi lagi. Ya Allah, kalau kita hidup zaman Rasul, kurang apa mulianya Masjid Nabawi? Sampai Rasul sendiri mengatakan salatan fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwa. Walaupun punya masjid yang mulia seperti itu, heran kita ketika Idul Fitri kok tidak menempati masjid ya, tetapi ke tanah lapang ya. Tidak mungkinlah Rasul itu memberi contoh yang lebih buruk. Enggak, mestinya memberi contoh yang lebih afdol. Silahkan dicari hikmahnya, banyak yang bisa kita dapatkan.
Ada di antaranya, iya Ustaz, yang namanya sholat di lapangan itu tidak pernah kehilangan sandal Ustaz. Perasaanku wong didep ngono mosok ilang. Apa maneh digawe. Yang kedua Ustaz, kasihan Ustaz. Kalau di masjid kasihannya apa? Kalau ada ibu haid kan nggak bisa ikut suami pergi ke masjid. Mas, saya lagi haid, gak iso melok nang masjid, jari bapak ya anak-anak. Ya wis Bu, ya apa maneh. Mumpung ana omah sampean masak-masak pisan, mati aku. Ria-ria ya. Gak kumpul sama umat, dikokon masak lagi. Kapan ya diajak makan mahal gitu. Kasihan. Tapi kalau dilaksanakan di lapangan, enak. Semuanya bisa kumpul, semuanya bisa takbiran. Ndak wanita haid, ndak wanita terpingin, ndak anak, merayakan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbiran itu mestinya begitu. Keluar dari rumah ke tempat sholat, pulangnya juga begitu. Maka nanti kalau kita ke lapangan lewat jalur sini, mbok pulangnya muter-muter dulu ke Jakarta, ke Bogor, terakhir ke Kauman, balik ke rumah. Ini si sehingga di tanah lapang wanita disisihkan oleh Rasul biar tidak mengganggu sholat. Untuk apa kami tidak sholat disuruh kumpul? Menurut hadis lias ma'da watal Islam, agar kita rame-rame ikut mendengarkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, di mana ada masjid walaupun besarnya kayak apa dipakai untuk sholat, hasil penelitian 2/3 jamaah tidak ada di dalam masjid, justru di luar masjid. Bahkan ada penelitian lagi 3/4 jamaahnya tidak di dalam masjid tapi di luar masjid. Kapan kita dididik oleh Rasul, diedukasi untuk kebersamaan? Yuk rame-rame di tengah lapang, ada nilai syiar, semua bisa ikut. Ini sekian banyak hikmah yang bisa digapai dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau mereka mengerti, mereka tidak sinis kepada kita. An-nasu a'da'u ma jahilu. Memang umat manusia ini sering menjadi musuh karena dia tidak mengetahui, karena dia tidak paham. Bersyukurlah kalau tidak paham. Yang susah menghadapi orang yang tidak mau paham. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.